Baik, Shalom, selamat sore, selamat malam kepada semua para sahabat-sahabat konsep Cohen Serves People. Dimanapun kita berada, kita bersyukur pada malam hari ini boleh bersama-sama hadir kembali di dalam acara diskusi Sekolah Sahabat bersama dengan konsep. Namun sebelum kita akan mempelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Alexander. Kami persilakan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan. Malam hari ini kami akan mempelajari pelajaran sahabat kami. Tuhan boleh berkati masing-masing kami dan seluruh sahabat konsep yang boleh menyaksikan. Teristimewa hamba Tuhan, Pendeta Muda Maropapa yang akan boleh menyampaikan rangkuman-rangkuman dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Berkatilah setiap hal-hal yang kami akan sampaikan agar membawa keimanan kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Maro Sitorus. Beliau saat ini melayani di perguruan Advent di Cirebon, Jawa, kawasan Barat. Dan saat ini pelajaran kita sudah tiba dalam pelajaran yang ke-7, istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Apa yang dimaksud dengan istirahat, hubungan, dan penyembuhan? Saat ini kita akan mendengarkan beberapa waktu untuk ulasan daripada pelajaran kita. Kami persilakan kepada Pendeta Muda Maro Sitorus. Baik, terima kasih Pendeta Adrian yang sudah memandu muka acara ini. Salam ketemu kembali kepada Pendeta Muda yang bergabung di Zoom dan juga para sahabat konsep melalui media Facebook, dan kita akan mempelajari firman Tuhan. Izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen agar kita bisa ikuti pelajaran ringkasan sekolah sahabat pada malam hari ini. Baik, judulnya adalah kita sudah sampai di pelajaran ke-7, istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Sebuah kisah diambil dari lanjutan mengenai Yusuf. Ayat hafalannya dia terdapat dalam Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Diawali dari sebuah ilustrasi cerita seorang Joan yang menuduh Joni telah melakukan kejahatan pelecehan. Ia terus berusaha untuk meyakinkan polisi. Singkat cerita, akhirnya Joni dinyatakan bersalah, divonis selama 14 tahun. Ia merana menderita di penjara. Ternyata setelah beberapa waktu kemudian, hasil DNA membuktikan bahwa Joni tidaklah pelakunya. Kemudian Joan sadar dia telah melakukan kesalahan terbesar, membuat hidup Joni menjadi menderita. Dia mencari kesempatan untuk bertemu dengan Joni dan meminta maaf. Pertemuan itu terjadi, dan ketika mereka bertemu, suatu hal yang tak terduga, Joni dengan hati yang besar mengampuni Joan untuk membuat Joan mengerti apa arti dari anugerah pengampunan. Pelajaran kita sepanjang minggu ini yang mengulas tentang arti pengampunan, bagaimana memaknai sebuah pengampunan yang kita terima menghadapi masa lalu. Bagaimana Yusuf menghadapi masa lalunya bertemu dengan saudaranya. Situasi yang terjadi, kelaparan dan kebutuhan akan pangan di negeri, sebagaimana yang telah diramalkan oleh Yusuf itu terjadi, dan Yusuf bertemu dengan saudaranya untuk pertama kali. Yusuf bertanya asal saudaranya. Hal ini bertujuan agar Yusuf tidak menyalahi aturan yang ada di istana Firaun. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kadangkala kita itu bisa mengabaikan aturan dalam baik lembaga dan lain sebagainya ketika kita bertemu ataupun untuk menyambut saudara kita, keluarga kita dan sebagainya. Tapi Yusuf lakukan sesuai dengan aturan yang ada di istana. Pertemuan itu pertama kali dan Yusuf langsung mengenali saudaranya. Yusuf menguji kejujuran saudaranya untuk mengetahui mengenai keluarganya, mencegah kejahatan terulang lagi kepada saudaranya yang lain. Yusuf mengatur pembekalan gandum untuk dibawa pulang saudaranya. Yusuf tidak mengurangi kasihnya kepada keluarganya. Yusuf dilukai oleh saudaranya setelah dia mengampuni saudaranya, sebelum saudaranya meminta maaf.
Hal ini menolong Yusuf untuk terus berkembang. Seiring perkembangan di masa depan, ya, sering perkembangan masa depan hidup seseorang itu terhalang oleh karena rasa sakit hati yang terus disimpan ya, bertahun-tahun, dan itulah menghambat perkembangan dalam hidupnya. Pelajaran menarik dari kisah Yusuf, dia langsung berdamai dengan dirinya sehingga dia mengalami ya, pertumbuhan, perkembangan ketika dia ada di negeri yang asing. Tentu kalau Yusuf tidak mengadakan pengampunan, dia tidak akan mengalami perkembangan. Saudara Yusuf melukai hati Yusuf dengan merencanakan kejahatan agar tidak terjadi. Ya. Seperti yang mimpi Yusuf. Ya. Apa yang terjadi? Ya, meskipun saudaranya berusaha untuk membatalkan rencana, ya sebagaimana mimpi yang tadi, itu tidak membuat sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Tindakan kejahatan itu tidak mendatangkan kebaikan apa-apa ya, bagi pelakunya. Justru itu akan membuat hidup penuh dengan kegelisahan, dihantui dengan ketakutan. Rencana Allah dalam hidup seseorang tidak dapat digagalkan, dibatasi oleh orang lain. Allah akan menjalankan rencana sesuai kehendaknya. Yusuf bersikeras agar Benyamin dibawa dan sengaja ya, melakukan tindakan pilih kasih untuk menguji karakter saudaranya. Apakah mereka masih sama seperti waktu lalu ketika mereka memperlakukan Yusuf? Sebuah pelajaran penting bahwa karakter itu harus diuji, ya, apakah ada pertumbuhan, apakah ada perubahan dan sebagainya. Kadang-kadang karakter itu bisa dibuat-buat, ya, dan bisa juga menampilkan sesuatu yang baik, tapi sebenarnya bukan itu karakter asli. Pengampunan artinya kesediaan dengan sengaja untuk meninggalkan hak seorang untuk kebencian, penghukuman, dan balas dendam karena diperlakukan tidak adil. Pengampunan itu lebih banyak adalah satu tindakan yang disengaja, ya, pilihan dari diri sendiri. Pengampunan ya, bukanlah membenarkan tindakan yang salah dan membalas tindakan untuk membalas dendam kepada Allah. Pengampunan yang tulus adalah pengampunan yang dilakukan sebelum orang lain meminta maaf akan kesalahan yang telah dibuatnya. Banyak sekali alasan mengapa manusia harus mengampuni, ya, itu baik untuk kesehatannya, baik untuk hubungan sama keluarga, dan yang paling penting, dasar utamanya adalah orang mengampuni itu oleh karena Allah sudah mengampuni orang yang berdosa terlebih dahulu. Itu sebabnya kita harus mengampuni orang yang bersalah. Nah, kelihatan ini mustahil karena luka yang dialami itu sudah membekas ya, dan selalu teringat. Tetapi kita bisa melakukannya oleh karena Tuhan yang mengatakan, dan Tuhan akan tolong agar kita mampu melakukannya. Langkah-langkah pengampunan yang perlu untuk dilakukan, yang pertama adalah menyadari ya, luka yang pernah dialami. Hal ini perlu ya, karena saat seseorang mencoba untuk mengabaikan luka itu, sebenarnya dia berusaha untuk menutupi perasaannya. Dan ini membuat luka itu menjadi semakin lama untuk sembuh. Mengakui perasaan tidak praktis dan perlakuan yang tidak diterima di hadapan Allah. Ya, jadi kita mengakui apa yang sudah kita alami. Menyadari manfaat pengampunan obat untuk hati yang terluka dan memperbaiki hubungan yang rusak. Yesus telah memberikan contoh praktis pengampunan sejati jauh sebelum manusia itu meminta pengampunan. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 23 ayat 24, di mana Yesus detik-detik dalam penyaliban yang harus terjadi. Mengampuni bukan hanya teori yang harus dipahami dengan baik, melainkan adanya tindakan dengan membuat pilihan. Meskipun sulit melakukannya, kita perlu berdoa memohon kekuatan pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukan pengampunan itu. So, Yusuf akhirnya memberitahukan identitasnya kepada saudaranya. Yusuf telah mengampuni saudaranya, dan dia menunjukkan ekspresi pengampunan kepada saudaranya. Dia memeluk, dia mencium satu persatu saudaranya. Itu membuktikan bahwa dia betul-betul sudah mengampuni saudaranya. Yusuf telah memberikan contoh pengampunan kepada kita. Mungkin kita tidak bisa melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh Yusuf untuk menunjukkan satu ekspresi, ya, ekspresi sebagai kita sudah melakukan pengampunan kepada orang yang besar kepada kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu
mengampuni saudara keluarga kita yang telah melukai hati kita. Saudara-saudara Yusuf menemukan istirahat, ya, yang tadinya hatinya gelisah, ketakutan oleh karena dibayang-bayangi dosa dalam diri mereka, kini mereka mendapatkan kedamaian, ketenangan. Setelah itu, ya, mereka mengetahui Yusuf, ya, telah mengampuni mereka. Kini mereka terbebas, ya, dari ketakutan yang mereka simpan bertahun-tahun. Yusuf telah mendapatkan istirahat dari Tuhan dan ingin memancarkan istirahat itu kepada saudaranya. Kita bisa mengajarkan pengampunan kepada orang lain ketika kita sudah mengampuni diri kita sendiri, ya, berdamai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa mampu mengajarkan. Tidaklah mungkin kita mengajarkan pengampunan kalau kita belum berdamai dengan diri kita dan berdamai dengan Tuhan. Kesimpulan yang boleh kita dapatkan dari pelajaran panjang minggu ini, saya bagikan 3 hal penting. Waktu memang akan menyembuhkan luka, tetapi tidak akan sembuh jika tidak dilakukan tindakan pengobatan. Sering sekali keluarga Kristen membiarkan hubungan yang sakit, hubungan yang luka itu, dengan harapan disembuhkan oleh waktu. Yusuf telah mengobati hubungan keluarganya, ya, dan dia, ya, bisa lupakan itu dan sembuh seiring dengan waktu, dan dia sampai, ya, bisa bertemu, ya, dengan saudaranya tanpa, ya, melakukan tindakan balas dendam. Nah, jika Yusuf tidak mampu mengobati hubungan dengan saudaranya, maka alur ini akan berbeda ceritanya. Pengampunan memberikan kesehatan fisik, ya, psikologis kepada yang mengampuni, ya, dan yang diampuni. Dan cenderung banyak manfaatnya adalah kepada diri sendiri. Dalam hubungan keluarga tidak terlepas dari kesalahan dan pelanggaran, sehingga membuat hubungan itu menjadi renggang, bahkan rusak. Anggota keluarga perlu saling mengampuni untuk memperbaiki hubungan dan menata ulang hubungan yang telah rusak. Inilah kira-kira ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator agar kita masuk kepada sesi diskusi. Terima kasih. Baik, selamat malam. Terima kasih kepada para sahabat yang saat ini sudah bergabung bersama kami di Facebook dalam acara diskusi Sekolah Sahabat. Kami ucapkan selamat bergabung, dan jika saudara memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar yang tersedia di Facebook. Baik, saat ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, kepada khususnya nanti ini ditujukan kepada Pendeta Maro, setelah itu nanti Pendeta Matias boleh langsung untuk menanggapi. Pertanyaannya adalah, kita ini sudah minta maaf, ya, kita sudah minta maaf kepada seseorang, tapi orang itu tidak mau maafkan kita, ya, kita tidak dimaafkan. Nah, apakah saya masih tetap bersalah kepada orang itu dan kepada Tuhan, ataukah tidak? Saya sudah minta maaf, saya nggak dimaafkan. Pertanyaannya, apakah saya masih tetap bersalah kepada orang itu dan kepada Tuhan? Silakan Pendeta Maro. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang menarik sekali, yang penting untuk kita pahami. Ya, ini bagian juga dari apa yang pernah dialami oleh seseorang, ya. Dia melakukan kesalahan, lalu dia sadar telah salah, datang minta maaf pada orang yang pernah disakitinya, tapi tidak mendapat pengampunan. Nah, poin yang perlu kita pelajari pada sepanjang minggu ini, ya, adalah satu kesadaran kita salah dan kita meminta maaf. Jadi di awal dari diri sendiri. Nah, untuk respon dari orang yang pernah kita sakiti itu, yang kita minta maaf padanya, apakah diampuni atau tidak, ya, itu adalah satu pilihan dari hidupnya. Ya, bagian yang paling penting baik dari kita adalah kita sadar salah, kita meminta maaf. Nah, jika dia tidak bisa memaafkan kita, ya, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Ya. Tapi kita sudah mau meminta maaf, kita mau juga minta ampun kepada Tuhan, itu adalah bagian yang sudah kita lakukan. Ya. Lalu bagian yang di luar dari kita, itu adalah urusan dirinya kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat bagikan. Terima kasih. Oke, silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih. Selamat malam sahabat-sahabat konsep yang sudah tergabung, yang mengikuti lewat Facebook. Pertanyaan yang baik sekali. Dan pada kenyataannya seringkali kita alami seperti hal ini, ya. Tetapi sebagaimana sudah dikatakan oleh
pendeta muda Maropapa Sitorus tadi, bahwa sebagai tanggung jawab dari kita yang berbuat salah adalah kita wajib untuk meminta maaf, ya. Tetapi kembali lagi, jika orang itu tidak mau mengampuni, kita perlu belajar dari Yesus, ya. Sangat luar biasa, ya. Bahkan ketika orang yang membunuhnya, ya, menyelibkannya, apa doa Yesus untuk orang-orang yang menyelibkannya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini adalah satu contoh yang luar biasa. Dan di dalam kitab suci juga memberikan kita satu pelajaran penting, bahwa kalau saudara dan saya tidak mengampuni, maka dosa kita juga tidak akan diampuni. Jadi setelah kita minta maaf, urusan orang yang bermasalah dengan kita mau mengampuni kita atau tidak, setidaknya kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai orang beriman, bahwa ketika ada salah, saya harus berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ya, saya pikir itu saja, sederhana, tetapi memang yang sulitnya adalah di praktek. Jadi mari kita berdoa supaya kita sanggup untuk mengatakan maaf ketika berbuat salah, dan juga memaafkan ketika kita dikecewakan oleh orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Pendeta Maro dan Pendeta Matias. Terima kasih kepada para sahabat-sahabat konsep yang sudah bergabung bersama kami di Facebook kami dan mengikuti akan kegiatan acara diskusi sekolah sahabat. Dan pada malam hari ini ada salah satu sahabat kita dari Kalimantan, hamba Tuhan Bapak Letus Tarung Anggraha. Ada pertanyaan yang masuk dari beliau. Saya tunjukkan ini nanti kepada Pendeta Pardosi. Pertanyaannya adalah, ada sebuah prinsip sudah memaafkan, tapi tidak melupakan. Bagaimana dengan prinsip tersebut? Bukankah kita manusia juga perlu berjaga-jaga agar tidak terluka kembali? Misalnya, pernah ditipu dan kita mengantisipasi agar tidak tertipu lagi. Lalu dilanjutkan lagi di Facebook yang saya coba perhatikan. Sering muncul juga statement sudah memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Bagaimana pandangan Alkitab terhadap ini, ya? Bagaimana, apakah ketika kita memaafkan seorang, boleh nggak kita mungkin berjaga-jaga di hati kita, jangan sampai nanti kita kena tipu lagi? Dan yang selanjutnya adalah bagaimana dengan kita memaafkan, tapi harus ada konsekuensi, harus ada hukum yang tetap dijalankan. Kami persilakan kepada Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih ya. Ketemu kembali kita sahabat konsep ya. Memang menarik diskusi dengan konsep itu ya, karena diskusinya ada konsepnya gitu ya. Baik, pertanyaan pertama dan kedua dan ketiga saya jawab sekalian, karena ini ada hubungannya, saudara. Begini, saudara, meminta maaf itu perlu juga bijaksana. Kalau saya sudah merugikan pendeta muda Adrian ini 500 juta, lalu saya bilang saya minta maaf, saya kira dia tidak akan maafkan itu sebelum balik uang 500 juta itu. Jadi jangan juga kita menggunakan, saya sudah minta maaf, tapi dia nggak maafkan saya, berarti urusan dia dengan Tuhan, pokoknya saya sudah lega. Nggak bisa juga, saudara-saudara, akibat itu harus ditanggung. Apa akibatnya? Kalau saya sudah berhutang sama Bapak Pendeta Muda Adrian ini, saya minta maaf, ya saya minta maaf, tapi kerugiannya harus saya kembalikan. Itu baru benar bertobat. Kalau nggak bisa, saudara-saudaraku, nggak bisa. Saya kasih gambaran. Kalau Tuhan mengampuni kita, apakah akibat dosa itu menjadi dihapuskan? Enggak. Akibat dosa kematian kekal, kita tidak akan dapatkan kalau kita setia sampai akhir kepada keselamatan dari Yesus Kristus. Tetapi akibat dosa sementara kita hidup ini, itu harus dijalani. Walaupun kita diampuni Tuhan. Nah ini kadang-kadang kita lupa, saudara-saudara. Ini jadi jawaban saya ini untuk pertanyaan 1, 2, dan 3 sekalian semua. Karena itu prinsipnya sama. Jadi kita seringkali lupa. Ketika kita meminta maaf kepada seseorang yang sudah kita sakiti, adakah kerugian di pihak dia? Kalau ada, itu harus kita bayar. Contohnya, saya sudah mencemarkan nama baik Pendeta Ricky Moal ini. Ya, saya harus kembalikan nama baik dia itu dengan mungkin saya menulis sebuah surat pernyataan di koran, atau membuat sebuah rekaman atau apa. Lalu saya harus sampaikan itu. Baru saya datang sama Pendeta Ricky. Maafkanlah saya pendeta, saya sudah salah. Tapi saya sudah tulis surat pernyataan bahwa saya salah dan Pendeta Ricky tidak salah. Saya yakin Pendeta Ricky katakan apa? Enggak apa-apa Pendeta Pardosi, saya maafkan juga. Baru selesai gitu loh. Karena kerugian itu saya sudah bayar. Ya. Bagaimana Pendeta Adrian? Sudah bisa menjawab 3 pertanyaan itu sekaligus? Nah, sekarang kalau ini masalah hutang piutang tadi ditanyakan oleh saudara kita dari Kalimantan.
Saya sudah maafkan pendeta, tapi saya tidak mau lagi berbisnis sama dia. Ya wajar saja, jangan lagi berbisnis sama penipu. Tapi kalau ketemu di gereja, salam. Jangan nggak disalam. Kalau nggak disalam, berarti Anda belum memaafkan. Nah itu tolong dibedakan ya. Memaafkan itu bukan berarti kita mau jatuh lagi ke lubang yang sama. Beda. Ya, beda itu. Ya, jadi saya maafkan, sudah, karena saya sudah ditipu ya saya sudah maafkan. Dia juga sudah kembalikan utang piutangnya sama saya. Oke, besok-besok diajak berbisnis lagi, saya katakan, mohon maaf saya enggak lagi mau ikut berbisnis lah. Apakah saya belum memaafkan? Enggak, saya sudah memaafkan dia. Tapi kalau mau berbisnis lagi, saya memilih tidak. Jadi apakah saya berdosa dengan tidak mau berbisnis dengan saudara saya yang sudah menipu saya? Kan enggak juga. Kan berbisnis itu suka-suka kita, mau dengan siapa? Ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab 1, 2, 3 ya. Jadi kadang-kadang kita minta maaf ini, kita melupakan akibatnya gitu loh. Pengen semua dibersihkan, tapi akibatnya kita melupakan. Dengan Tuhan saja, akibat harus ditanggung. Walaupun Tuhan mengampuni kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang begitu tepat bagi setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan saat ini kita akan masuk kepada pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah boleh kita menguji seseorang apakah benar-benar dia sudah bertobat ketika orang itu menemui kita untuk meminta ampun dari kita, atau kita yang menawarkan kepada orang itu? Boleh nggak kita menguji seorang itu bahwa dia benar-benar sudah bertobat atau belum? Saya persilakan kepada Pendeta Maro, lalu nanti Pendeta Jimmy. Baik, terima kasih ya. Nah, ini seperti ada persyaratan ya, kalau misalnya dibilang saya mau mengampuni kalau saya sudah tahu dia benar-benar bertobat. Ya, pelajaran pada panjang minggu ini memberikan pemahaman pada kita bahwa pertobatan itu haruslah satu bentuk pengampunan itu haruslah satu bentuk pengampunan yang tulus. Ya. Sebagaimana yang ditunjukkan satu pengajaran dari pengalaman Yusuf, ya, dia benar-benar tulus. Ya. Meskipun dia lakukan pengujian ya, untuk melihat karakter saudara-saudaranya. Nah, pengujian itu perlu untuk kita melihat apakah orang ini sudah betul-betul bertobat atau tidak. Tapi pengampunan kita tidak berdasarkan kepada ya, kesungguhan orang itu bertobat atau tidak. Ya, kalau kita memang tulus mau mengampuni seseorang, ya, kita akan lakukan pengampunan. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beralih kepada Pendeta Jimmy. Bagaimana dengan tanggapan daripada pertanyaan tadi? Baik, saya mau menanggapi ya. Jadi dalam kisah Yusuf ini, dia melakukan pengujian ya kepada saudara-saudaranya itu, apakah masih terulang lagi sebagaimana yang ia pernah rasakan ya untuk mereka mengkhianati saudara mereka, yaitu Benyamin. Ya, di Kejadian pasal 44 sangat jelas sekali di situ ada cerita ini ya. Ayat 1, sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum. Ya, jadi ini sengaja kan ada dilakukan pengujian. Seberapa yang dapat bawa mereka, dan letakkan uang masing-masing dalam mulut karungnya. Ayat 2, dan pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatlah seperti yang dikatakan Yusuf. Ya, jadi ada unsur kesengajaan untuk menguji kembali mereka. Lalu kemudian yang terjadi malah berbeda dengan apa yang dialami Yusuf ya. Mereka akhirnya membela adik mereka. Mereka tidak ingin supaya itu terulang kembali. Jadi perlu juga kita menguji orang yang sudah pernah melakukan kesalahan fatal, supaya dia berpikir untuk melakukan kesalahan itu berikutnya, dan terciptalah kedamaian. Terima kasih, itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih atas tanggapan. Tadi kita sudah mendengar pertanyaan bahwa apakah boleh kita menguji seseorang bahwa orang itu sudah bertobat atau belum. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Tuhan harus menguji akan seseorang itu baru dia mengampuni orang berdosa tersebut? Saya persilakan kepada Pendeta Muda Riki. Apakah Tuhan juga akan menguji kepada umat-umatnya bahwa umatnya ini sudah bertobat atau belum sehingga dia harus diampuni?
Silakan. Saya mau ambil cerita dari pelajaran sekolah Sabat di Lukas pasal yang ke-23 ayat 34. Di sana disampaikan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi bayangkan Yesus memohon pengampunan kepada orang yang Yesus mengampuni, ya, bahkan ketika yang buat jahat kepada dia itu tidak tahu masalahnya gitu. Dan dia sudah mintakan apa? Mintakan pengampunan. Kan mereka juga belum sadar ceritanya. Lalu di Lukas 6 dan di Matius 5 dibilang minta berkat dan berdoa buat mereka yang menyakiti. Lalu kasihi dan berdoa buat mereka. Jadi kalau lihat cerita Yesus, lalu di 1 Yohanes 1 ayat 9 juga bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dan kita diampuni dengan segala kondisi kita dalam segala keterbatasan kita. Gitu ya. Ya, saya coba membayangkan jika Tuhan mau menguji saya dulu baru diampunin, kayaknya jadi sulit ya, soalnya bolak-balik gitu. Saya misalnya berdosa lagi, diuji lagi, berdosa lagi, ya jadi nggak jadi diampuni gitu kan. Dan di buku Yesaya pasal yang ke-43 ya, ayat 26 gitu, ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi apa maksudnya ini? Begitu kita diampuni, suasananya seperti baru lagi, seperti belum berdosa gitu. Nah, jadi dari cerita itu, ini bagi saya nampaknya saya seperti tidak cukup bersih gitu untuk bisa menguji, kamu harus tunggu dulu 3 hari seminggu baru saya mau ampuni kamu. Nah, itu bagi saya. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih atas tanggapan Pendeta Riki. Bagaimana dengan Pendeta Ari menanggapi hal ini? Apakah Tuhan harus menguji kita dulu supaya kita bisa diampuni? Melihat kita bertobat dulu, baru kita diampuni. Bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam untuk sahabat-sahabat konsep dan tim konsep yang ada di Zoom. Berbicara tentang ujian sebelum diampuni. Kalau dalam kasus Yusuf tadi, dia melakukan ujian itu dengan satu harapan agar apa yang dia alami dulu itu tidak akan terjadi kembali. Secara dalam cerita ini dia ambil itu untuk tes situasi dari adiknya Benyamin. Ya, tapi saya pikir dalam konteks itulah ada ujian di sini. Tapi kalau berbicara tentang apakah Tuhan harus menguji seseorang terlebih dahulu, saya pikir sudah cukup jelas disampaikan oleh Pendeta Riki tadi, ya tidak akan bisa. Ya, kita juga bisa lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya bagaimana konsep pengampunan yang diberikan Tuhan itu adalah pada saat seseorang itu sudah tahu dia salah dan dia ngaku. Ya, disitulah Tuhan akan mengampuninya. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, ya konsisten Tuhan, ya, dan sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan tentunya setelah pengampunan itu kita dapat, kita masih berada dalam kehidupan yang bisa kita sebut menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian, dan Tuhan adalah Tuhan yang sama, tetap akan memberikan pengampunan dalam kesetiaan. Bukan berarti, ya Pendeta Riki sudah bilang tadi, bukan berarti hal ini menjadi satu loophole dalam sebuah sistem untuk nggak apa-apa buat lagi nanti diampuni, enggak. Tapi ini kita harus menjauhi pelanggaran-pelanggaran itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau mendengar dulu tanggapan dari Pendeta Pardusi. Apakah boleh kita ini menguji seseorang? Apakah orang ini benar-benar sudah bertobat atau belum? Dan selanjutnya, apakah Tuhan menguji kita dulu? Melihat apakah kita sudah bertobat atau belum. Silakan.
Baik, terima kasih ya. Nah, mungkin saya tanya dulu sama saudara-saudara ya. Apakah Yusuf ini mengampuni saudara-saudaranya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya? Atau dia sudah mengampuni saudara-saudaranya sebelum bertemu? Sudah mengampuni sebelum Sudah bertemu. mengampuni sebelum bertemu. Nah, kan kata kuncinya itu. Yusuf ini sudah mengampuni saudara-saudaranya sebelum dia bertemu. Jauh sebelum itu, saya nggak tahu berapa lama ya. Sekitar 13 tahun itu kan peristiwa sejak dia dijual sampai dia bertemu lagi itu sekitar 13 tahun. Jadi di antara tahun-tahun itulah dia mengampuni. Kenapa? Orang yang tidak mau mengampuni, ini hidupnya tidak akan senormal Yusuf ini. Nggak akan senormal Yusuf itu. Bahkan jangan-jangan ya, itu kan ada 7 tahun kemakmuran itu kan. Kalau Yusuf belum mengampuni, dia sudah jadi Perdana Menteri, itu negeri Kanaan diserbu sama dia. Dicari itu 11 saudaranya itu. Itu kan logika sederhananya begitu. Dia akan cari itu yang 11 itu. Mana ini makhluk-makhluk yang sudah menjual saya dan apa? Membuat saya susah. Pasti dikejar dia. Tapi kan dia tidak lakukan itu gitu loh. Tapi saya juga berpikir dalam hati. Yusuf mungkin tidak menyangka kalau Kanaan kena kelaparan. Karena kan mimpi ini kan diberikan kepada orang Mesir, betul. Jadi kemungkinan besar ya ini hanya untuk orang Mesir. 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun apa? Kelaparan. Jadi dia tidak menyangka bahwa kelaparan itu juga datang ke keluarga besarnya di Kanaan. Sehingga dia tidak menyangka juga kalau keluarganya ini datang menemui dia. Kan itu. Kan ini yang sekarang menjadi, sehingga Yusuf ini bisa terkejut luar biasa dia. Loh ini kok tiba-tiba semua saudara saya di depan saya sekarang? Ya kan? Tapi dia sudah ampuni dulu. Nah, pelajaran kita katakan bahwa Yusuf tidak ingin langsung menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Karena boleh saja sambutannya akan berbeda. Ya, akan berbeda. Tetapi Yusuf ingin mendengarkan bagaimana perasaan saudara-saudaranya itu. Dan tanpa disadari, saudara-saudaranya menyampaikan perasaan penyesalan mereka karena sudah melakukan kesalahan dan berdusta kepada ayah mereka bahwa Yusuf itu apa? Mati diterkam binatang buas. Kalimat itulah yang terdengar oleh Yusuf. Sehingga dengan demikian maka Yusuf dia tetap memikirkan keluarganya. Itu sebabnya dia kasih itu gandum gratis, tapi dia mau taruh sesuatu di dalam, lalu akhirnya mereka merasa bersalah karena uang mereka itu ternyata dikembalikan semua, tapi mereka bawa lagi uang itu, ya. Dan lain sebagainya. Jadi Yusuf pengampunan itu. Tapi pengampunannya sudah apa? Sudah lama. Itu sebabnya Yusuf tidak membunuh mereka di Mesir, tidak bikin sulit mereka. Tapi Yusuf memberikan tahapan-tahapan karena Yusuf tidak tahu bagaimana perasaan saudaranya sekarang. Bukan Tuhan, saya nggak tahu saudara. Ya. Jadi saya nggak mau jawab gitu, karena saya bukan Tuhan. Tapi kalau baca di Alkitab, ya perempuan yang berdosa itu, Tuhan katakan apa? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kan dia ketangkap berzina katanya. Ya. Tuhan tidak katakan, ya kalau nanti kau nggak berbuat dosa lagi, baru saya ampuni kau. Enggak. Tetapi Yusuf kan adalah seorang manusia yang sama seperti kita. Adakah kita boleh melakukan tahapan ini untuk menyampaikan pengampunan? Kita sudah ampuni, tapi orang ini kan belum pernah dengar kalau kita sudah mengampuni dia. Ya. Lalu kita mulai menyampaikan apa? Pengampunan itu kepada mereka. Berarti bagaimana Pendeta Pardosi kalau seperti ini? Kita sudah mengampuni dia. Tapi dalam hati kita, supaya kau bertobat, saya berdoa supaya kau ditegur oleh Tuhan. Boleh nggak begitu? Supaya Tuhan langsung balas kejahatan. Raja Daud itu meminta keadilan dari Tuhan. Dia tidak minta hukum Saul, tidak. Dia minta keadilan. Masalah keadilan itu bagaimana? Itu hak Tuhan. Betul? Ya kan? Betul. Tapi Daud tidak pernah mendoakan supaya Saul itu dihukum oleh Tuhan. Enggak. Boleh saja keadilan itu Tuhan bikin dengan tanpa membunuh Saul. Boleh saja. Ya. Tapi Daud tidak pernah ucapkan itu. Tidak pernah. Jangan kita saudara-saudara begini. Tuhan berikanlah keadilan sama saya. Hukumlah saudara itu. Enggak boleh saudara. Enggak boleh. Kita diri kita. Contohnya kita akan diangkat ke tempat yang tinggi. Sehingga kita akan tidak bisa lagi disentuh oleh orang-orang yang jahat kepada kita. Bisa saja begitu. Tapi dalam doa kita jangan meminta orang lain dihukum Tuhan.
Bahaya itu nanti. Sehingga nanti kita berarti tidak mengampuni dia. Buktinya apa? Ketika Saul itu mati, apakah Daud berkata haleluya puji Tuhan? Enggak. Dia tidak berkata begitu. Dia justru marah kepada orang yang berpura-pura berkata bahwa saya yang membunuh Saul. Malah orang itu dipancung oleh Daud. Itulah buktinya bahwa Daud tidak pernah meminta sesuatu kepada Tuhan untuk menghukum Saul. Tidak. Dia hanya minta keadilan buat dirinya sendiri. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapan dari Pendeta Bardosi dan juga hamba Tuhan yang lain yang sangat menarik, sangat bagus, yang boleh dapat memberikan pemahaman kita akan pelajaran sekolah sahabat kita. Ada sebuah pertanyaan yang terakhir pada saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan Yusuf bisa dijadikan gambaran akan kehidupan Yesus? Boleh nggak kita membuat atau menggambarkan kehidupan Yusuf dan Yesus itu hampir sama? Kira-kira boleh nggak kita hubungkan daripada kehidupan Yusuf dan kehidupan Yesus? Saya persilakan dulu Pendeta Alex, lalu Pendeta Abigail. Baik, terima kasih Pendeta Runesi, dan selamat berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat konsep dan pendeta muda yang lain. Baik Yusuf maupun Yesus mempunyai kesamaan yang menonjol. Tetapi dalam pelajaran sekolah sahabat ini kesamaannya adalah dalam proses pengampunan. Mengampuni. Dengan peristiwanya bahwa pada waktu Yusuf dikhianati dengan orang-orang terdekat, Yesus pun dikhianati dengan orang-orang terdekat. Tetapi dalam proses memberikan sebuah pengampunan, Yesus melakukan hal yang sama, dan juga Yusuf pun melakukan hal yang sama. Tetapi dari sisi orang yang meminta pengampunan itu, ada yang bertobat dan tidak melakukan lagi, ada yang sudah terlambat dalam sebuah pertobatannya itu. Ketika ada sebuah konsekuensi yang harus diuji, tadi kan adalah bahasa diuji itu ya. Nah, dengan kata lain bahwa dalam kesimpulan pertanyaan dari pertanyaan Pendeta Adrian Runesi, ada kesamaan yang menonjol dari cerita Yusuf dan Yesus dalam proses pengampunan ini. Itu pola yang mau disampaikan juga dalam pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih. Baik, saya langsung saja kepada Pendeta Abi. Baik, terima kasih. Pelajaran ini sangat menarik dan sebenarnya lebih aplikatif bagi kita saat ini. Bagaimana kita diminta untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dalam hal ini kisah Yusuf, dan kita coba bandingkan dengan apa yang Yesus alami dan apa yang Yesus ajarkan. Dalam Alkitab, dalam Lukas 6 ayat 28, Yesus katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Sebagai seorang Kristen, kita harus bangga dengan konsep ini. Tidak ada konsep ini di mana-mana selain yang Yesus ajarkan. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagi orang-orang yang mencaci kita, berdoa bagi orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf. Tapi kalau kita bandingkan, ya, kalau saya mencoba membandingkan apa yang Yusuf alami dengan apa yang Yesus alami, mungkin Yusuf ini lebih keadaannya lebih baik dibandingkan keadaan Yesus. Ya. Kenapa? Karena Yusuf ini posisinya dia dalam keadaan yang sudah kaya raya, sudah dalam posisi yang baik, dan dia mengampuni dalam hal ini saudara-saudaranya, gitu. Nah, dalam kisah Yesus, Yesus harus berhadapan dengan orang-orang yang sangat jahat, memang yang bahkan hubungan saudara pun tidak ada, gitu. Jadi menurut saya pengorbanan Yesus jauh lebih besar. Tetapi kalau kita mau membandingkan atau menyamakan beberapa sisi dari apa yang Yesus alami dengan yang Yusuf alami, ya mereka sama-sama mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Tetapi apa yang Yesus alami jauh lebih besar, karena ini memang skalanya sudah skala yang lebih besar daripada yang Yusuf alami. Tetapi dengan skala yang Yusuf alami ini pun sudah sangat baik bagi kita untuk menerapkan, khususnya bagi
saudara-saudara kita yang terdekat dengan kita ya. Mungkin kita nggak harus mengampuni orang-orang yang di luar pulau sana ya. Mereka yang dekat-dekat dengan kita saja, yang saudara-saudara kita, abang-abang kita, adik-adik kita. Jadi itu mungkin kalau kita membandingkan apa yang Yesus alami dengan apa yang Yesus alami, konsepnya sama, tetapi mungkin skalanya jauh lebih besar apa yang Yesus alami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapan dari para hamba-hamba Tuhan. Dan tidak terasa karena waktu kita terbatas, sehingga kita harus mengakhiri akan kegiatan diskusi sekolah sahabat kita. Saat ini kita akan mendengarkan akan closing statement yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Maro. Sesudah itu akan dibawakan oleh Pendeta Pardosi. Kami persilakan. Baik, sebagai closing statement yang mau saya bagikan dalam pembahasan malam hari ini, kita membutuhkan pengampunan dan kita butuh untuk mengampuni. Pengampunan itu adalah satu obat yang sangat luar biasa bagi hidup kita, bagi hubungan keluarga kita. Dan itu sebabnya kita harus mengampuni. Itulah dasar kasih sebagaimana Yesus telah tunjukkan kepada kita. Terima kasih. Kami persilakan Pendeta Pardosi memberikan closing statement. Baik, terima kasih ya. Saya mau bawa yang lain lah gitu supaya malam ini saudara dan saya mikirlah. Pengampunan itu harus diulang-ulangi. Ya. Gimana? Saya tutup aja di sini biar mikir semua gitu. Ketika ayah Yusuf meninggal, kembali saudara-saudaranya merasakan ketakutan. Sehingga akhirnya harus diucapkan lagi sama Yusuf bahwa dia mengampuni saudara-saudaranya. Jadi begini saudara-saudara, kita yang mengampuni harus mengerti keadaan orang yang bersalah. Walaupun kita sudah ampuni, kadang-kadang dia itu masih ada segan, takut kepada kita. Nah, disinilah kita harus mengulurkan tangan untuk meyakinkan dia bahwa dia benar-benar sudah diampuni. Jadi terkadang kalimat saya ampuni kau itu nggak bisa sekali diucapkan. Kadang bisa 2, 3, 4 kali. Sehingga akhirnya orang yang sudah diampuni ini, dia teryakinkan bahwa dia sudah diampuni. Dia teryakinkan. Dan setelah untuk yang kedua kalinya Yusuf mengatakan bahwa saya sudah ampuni kalian, kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, barulah ada keikhlasan di dalam diri siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dikatakan bahwa akhirnya mereka apa? Betul-betul istirahat di dalam sukacita. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan dalam acara diskusi sekolah sahabat kita. Saat ini kita akan mengakhiri dengan kita berdoa yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Matias tadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, hati kami dipenuhi sukacita, oleh karena roh Tuhan boleh menuntun kami selama kami berdiskusi. Dan ada banyak pelajaran penting yang boleh kami dengarkan malam ini. Kami berdoa secara khusus juga untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti lewat Facebook secara live. Biarlah Tuhan akan satukan hati kami dengan tuntunan roh Tuhan agar belajar untuk mengampuni, mengerti keadaan orang yang diampuni, dan juga belajar seperti Yesus. Setelah mengampuni maka melupakan. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami berdoa, biarlah masing-masing kami dipenuhi hati yang penuh sukacita. Sehingga kami akan dengan penuh sukacita juga untuk menghidupkan pelajaran yang kami pelajari malam ini. Sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Mohon ampuni kami orang berdosa. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus bagi kami. Amin. Amin. Terima kasih. Pastikan saudara-saudara sekalian tetap mengikuti akan kegiatan diskusi sekolah sahabat secara live setiap hari Senin jam 18 WIB. Pastikan untuk selalu hadir. Kalaupun saudara tidak bisa hadir dalam acara live ini melalui Facebook kami,
setidaknya saudara bisa bagikan akan pelajaran-pelajaran kami kepada setiap umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.